Selamat Malam, malam. Bu. Malam, Bu. Oke, kita lanjut aja ya. Saya jelasin nanti langsung ke prakteknya. Saya kasihkan video ya. Nanti kalian tinggal install ya. Coba cari softwarenya. Nanti ini lebih gampang softwarenya ya. Nanti kalau susah installnya, coba ke Puskom ya. Ya, tenang, laptop saya satu lagi mati pula. Oke, sebentar ya, saya Oke, kita masuk ke pertemuan pertama, yaitu pengenalan dan cara kerja dari MySQL. Jadi sampai dengan pertemuan terakhir, jadi kita pakai tools-nya untuk database-nya pakai MySQL. Coba kalian cari di searching yang aja di Google untuk software dari MySQL. Nanti tinggal versinya laptop kalian ya yang 32 bit atau yang 64 bit gitu ya. 32 bit atau 64 bit. Oke. Jadi sudah saya share ya. Jadi MySQL ini itu perangkat lunak atau software ya untuk database SQL, MySQL ya. Jadi dia tadi ingat fungsinya dia bisa multi thread atau single ya. Jadi dia berbasis server ataupun apa namanya tidak gitu ya. Nah, ini lumayan banyak ya. Biasanya dia lebih cocok ke untuk koneksinya lebih cocok ke PHP ya, ke PHP, ke Java gitu ya. Lebih gampang untuk koneksinya dan penggunaannya untuk dari bahasa pemrograman ke database. Nah, ini gratis ya. Jadi kalau untuk pembelajaran paling gampang itu lebih gampang dia untuk menginstalnya ya. Jadi perangkat lunaknya itu berbasis GNU atau public lisensi atau GPL ya. Jadi tapi kalau dia untuk perusahaan dia berbayar gitu ya, berbayar. Nah, nanti menggunakan perintahnya itu menggunakan semua sama menggunakan struktur query language atau bahasa query. Oke. Nah, kira-kira nanti tampilannya seperti ini kalau dia berbentuk interface. Jadi kalau kita menggunakan ada dua, satu pakai MySQL, nanti tampilannya lebih gampangnya itu pakai PHP admin sama aja ya. Kita pakai ya apa yang untuk kalau ini tinggal klik-klik saja nanti ya untuk tampilan mukanya. Oke, kalau sudah paham dengan bahasa query-nya lebih gampang ya. Karena dengan klik-klik aja kita nanti menggunakan perintah query-nya. Ini apa? Tinggal nanti kita tinggal ketik. Jadi kalian harus paham dulu ya. Insert, update, delete, dan select. Oke, jadi kalau nanti mau menginstalnya, install seperti biasanya dia tinggal klik-klik aja. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini.
Oke, nah nanti kalau sudah, pilih yang Apache sama MySQL. Tinggal di jalankan aja, klik tombolnya, udah start. Oke, jadi klik yang Apache sama yang MySQL. Klik tombol start kalau sudah diinstal ya. Oke, nanti kita gunakan yang shell. Kalau yang kita pakai dulu yang shell, masuk ke tidak ke PHP admin-nya, tampilan interface-nya. Jadi nanti butuhnya ke sini, coming from-nya. Ya, jadi klik tombol ketika sudah diklik start. Jadi jangan tidak ada diklik start-nya ya. Klik tombol start dua-dua. Nanti kalau sudah nanti akan muncul di sininya ya. Jadi portnya apa? Muncul ready. Oke, kalau sudah nih. Oke. Jadi statusnya running. Klik tombol shell-nya. Ini ya, klik tombol shell. Oke, nanti dia muncul tampilannya seperti ini. Jadi kita gunakan coming from-nya dulu ya. Ini seperti ini. Kemudian kalau dia sudah, berarti kita sudah bisa menggunakan MySQL. Nah, kemudian tinggal kita gunakan perintah-perintahnya. Jadi nanti tinggal menampilkan database, kita buat database-nya. Kemudian ini untuk menampilkan dulu. Jadi nanti tinggal kalian masukkan coding-codingnya, perintahnya apa untuk membuat database, menampilkan database pakai show database, menggunakan database-nya seperti apa, perintahnya, kemudian insert, update ya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, jadi ini kalau mau melihat usernya, menampil database-nya. Misalnya kita, kalau nanti kalian misalnya membuat database, create database, nama database-nya apa. Jadi ini harus kalian hafal. Ya nanti dari pertemuan pertama sebenarnya kita buat database ya. Kemudian nanti masuk kedua lah ya, nya. Nah, cukup database-nya satu saja ya. Tapi nanti di dalamnya berisi tabel-tabelnya. Jadi perintah-perintah inilah yang kalian hafalkan. Jadi mau kalian gunakan tools yang lainnya tetap sama perintahnya. Itu enaknya database. Ya, misalnya create the database, menampilkan membuat database, use nama database-nya ini jadi harus sama. Nah, berarti menggunakan nama database-nya. So, tables menampilkan tabel. Oke, kita masuk ke prakteknya. Saya kasih videonya. Teman laptop saya lagi nggak bisa dipakai yang satu. Ya. Oke. Nah, nanti kalian tinggal kalian cari saja ya. Jadi tinggal kalian cari apa namanya? Tinggal kalian cari di Google ya, cari SAM ya. Versinya lihat Windows tergantung kemampuan laptop kalian ya. Jadi searching aja MySQL atau SAM untuk for Windows sama aja MySQL atau cari yang ini aja SAM. Jadi dia bisa dua PHP admin dan MySQL gitu ya. Dari SAM for Windows nanti tinggal versinya saja sesuai apa namanya spesifikasi dari laptop kalian gitu ya. Jadi kalau nanti yang bagus cari yang versi terbarunya saja gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah di download, nanti tinggal next next saja. Ya, cari yang versinya, lihat di pengaturan laptop kalian yang 64 bit atau yang 32 bit. Biasanya kalau laptop kebanyakan sudah yang terbaru banyak yang 64 bit, gitu ya.
Kalau ada yang 32 bit, cari yang sum for Windows-nya yang 32 bit gitu ya. Nah, ini kan versinya download-nya 64 bit. Gitu ya. Jadi cari apa yang 64. Kalau untuk misalnya kalian cari ini kan untuk Windows. Kalau untuk Mac agak sulit lagi gitu ya. Jadi yang pakai Windows lebih enak. Oke, nah setelah itu oke, ini yang 64 tinggal next saja. Oke, nanti kalau sudah oke, nanti munculnya seperti ini. Kalau sudah berhasil di install. Oke. Nah, kalau sudah tinggal diklik ini versinya yang SAM versi 324. Kalau sudah oke, diklik start-nya. Nanti dia muncul seperti ini. MySQL-nya juga klik ya. Nah, ini lagi apa tapi nggak apa-apa. Apa caranya? Oke. Nggak usah diapain, ini sudah masuk. Oke, kalau sudah kita masuk ke command from-nya. Command from, klik cell. Kalau sudah diinstal ya, klik tombol start ini. Klik cell. Oke. Oke, jadi kita pakai ini ya. Kita pakai yang klik tombol cell. Nanti muncul tampilannya seperti ini. Oke. Tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ya, kalau diklik cell ya, ini nanti akan muncul sum for Windows-nya. Jadi kita ini versi yang coming from. Supaya apa? Kita nanti akan menghafal supaya kalian paham. Kita ketik ya source code-nya dari database. Jadi supaya kalian hafal. Kalau di tadi di PHP MyAdmin, kalian tinggal klik tombol ini, klik tombol table, klik. Jadi itu yang gampangnya. Tapi kalau nanti kalian sudah paham perintah-perintahnya, tinggal nanti mempermudahnya ya. Kalau sudah yang sudah ahli, dia pakai yang PHP MyAdmin. Tapi dia harus source code dari database-nya gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti ini sudah terinstall gitu ya. Sudah terinstall. Oke. Kemudian ketik MySQL. Ini source code-nya MySQL u root p. Jadi setiap kalian masuk ya, setiap kalian masuk nanti harus ingat perintahnya MySQL u root p. Ya, root p. Jadi ini kemudian setelah itu jadi ini ya, root p. Enterkan. Oke, nah kalau dia nanti minta password, ketika diinstal itu ada ya. Kalau nggak kalian ketika kita menginstal tidak ada kalian masukkan passwordnya, maka tinggal enterkan saja. Ya. Kalau tidak pernah buat password waktu menginstal, menginputkan password, maka langsung enterkan saja. Tapi ketika kalian menginstal ada diminta masukkan password, berarti harus diingat passwordnya. Ya, jadi usahakan tidak usah aja. Tapi kalau mau dikunci, silakan membuat password yang kalian ingat, gitu ya. Nah, kalau sudah di-enterkan. Kalau tidak pernah buat password, ya, silakan di-enterkan saja. Kalau mau dibuat password, ya, kalau mau dibuat password, buka di foldernya. Nah, kalau misalnya kalian lupa, ya, oh saya udah buat password book, kayak mana jadinya? Kan nggak bisa masuk. Maka coba dicari, oke, cari yang sudah kita install foldernya, ya, cari foldernya,
Oke, cari foldernya di mana kita install. Biasanya di C. Kemudian cari C SAM, foldernya SAM. Oke. Nah, pilih config. Ya, nanti bentuknya notepad, ada config ins. Ya, misalnya kita lupa. Ya, klik cari di foldernya C SAM. Oke. Nah, di sini nih nanti akan tahu kalau mau dibuat passwordnya. Gitu ya. Ini passwordnya. Jadi usernya root, passwordnya juga root. Kalau seperti ini berarti semua orang bisa masuk. Ya. Tapi kalau mau kalian ganti passwordnya atau lupa, ingat di foldernya SAM di C biasanya di program files, ya program files ini ya di C. Kalau lupa ya misalnya di program files C cari SAM, kemudian tinggal searching aja cari config ya config ins. Config ins nanti akan ketemu. Ini ya bentuknya bentuknya ini. Kemudian notepad. Kemudian nah nanti kalian ganti atau ingat kalau dia usernya root berarti enter saja kosongkan. Jadi semua bisa masuk ke guna. Kalau mau dibikin password silakan diganti ininya usernya juga diganti. Ya. Oke, kalau sudah config di foldernya SAM aja config in. Nanti bentuknya tampilannya seperti ini ya. Config in. Kalau sudah kita balik lagi. Nih ya. Tinggal enterkan saja. Pada tadi nggak ada passwordnya, saya buat langsung klik enterkan saja. Oke. Nah, ini harus diingat ya. Pertama kali kalian mau masuk ke SAM for Windows-nya untuk command prompt, masukkan saya karena saya pakai password. Saya masukkan password. Nah, inilah dia tampilannya ketika sudah masuk MySQL-nya. Jadi, kalau dia pakai command prompt itu namanya MySQL. Tapi kalau tadi interface-nya, nanti kita belajar interface-nya lebih gampang digunakan. Karena kita masih belajar, kalian harus paham source code-nya. Oke, nah ini MySQL. Ya, berarti sudah berhasil. Oke, kalau sudah, nah tinggal kita buat source code-nya, misalnya mau menampilkan database. Ya, nah mau lihat dulu database-nya apa saja yang ada di MySQL, misalnya standar. Oke, nah kalau sudah ada nama database, biasakan pakai nama database kalian, boleh npm, boleh nama, ya. Jadi cukup punya satu nama database. Jadi kalau dia nanti misalnya menampilkan database perintahnya apa? Show database. Maka nanti semua database yang kita buat itu akan muncul. Ya. Kalau sudah, misalnya saya pakai ini kita masukkan lagi, maka kalian harus hafal ya. Show database menampilkan. Kalau show database berarti menampilkan database. Ya. Oke, kemudian ya. Tadi saya ulang. Klik tombol start ya. Klik tombol
start. Oke, jangan lupa start, kemudian klik tombol sel. Oke, setelah itu baru nanti masuk ke sini. Oke, ya. Misalnya ini tadi kan ada passwordnya, lupa. Tinggal cek di C, kemudian pilih foldernya SAM, kemudian pilih config ins. Nah, tinggal dilihat password yang kita gunakan apa. Tinggal dilihat. Oke, baru kita masukkan ini passwordnya. Oke, kalau sudah oke, berarti sudah sukses ya MySQL versinya. Kemudian kita gunakan codingnya show database, artinya menampilkan database. Oke, kemudian ya, kalau sudah ingat sel, jadi kita pakai sampai pertemuan ke-7. Nah, nanti kita semua pakai di sel ya, sel. Nih ya. Jadi ini passwordnya ya. Kalau ada passwordnya, saya ada pakai password. Oke, so database. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau menampilkan database, maka tinggal create database, nama database-nya. Ya. Jadi yang kalian gunakan untuk membuat tugasnya, jadi silakan install MySQL, cari di Google ya, itu untuk tugas praktikumnya untuk hari ini. Nanti saya share videonya. Oke. Jadi untuk tugasnya, install yang punya laptop, silakan install MySQL-nya. Kemudian coba login, masukkan tadi yang passwordnya ya, yang sudah diinstal, klik tombol klik tombol start, kemudian pilih sel. Oke. Nah, kalau sudah baru ke sini. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke sini, berarti inilah yang kalian screenshot hasilnya. Ya. Jadi ini yang kalian screenshot hasilnya untuk tugas pertemuan pertama. Oke, jadi hasil installnya kemudian di screenshot, kemudian kasih npm tugas pertemuan keberapa, itu ya. Npm nama hasil screenshotnya, kemudian buat di atasnya tugas pertemuan keberapa, gitu ya. Nah, itu yang nanti akan di-upload untuk tugas praktikum paling lama minggu depan sebelum perkuliahan praktikum dimulai. Oke, ada mau ditanyakan? Jadi ini ya hasilnya yang kalian screenshot. Ya, jadi kalau kalian berbohong dari awal tidak punya ini tugasnya ada, tapi seterusnya saya akan tahu berapa yang bisa install. Ya, dari sini aja berarti dia akan bisa mengerjakan tugas-tugas yang berikutnya. Tapi kalau ini kalian tidak ngumpul, berarti belum bisa menginstal ya tugas pertamanya. Jadi ini hasilnya dikumpulkan, di screenshotkan, kemudian dikumpulkan untuk tugas praktikumnya. Jadi ingat nanti videonya, oke, install seperti biasa, pilih di SAM ini ya. Oke, SAM cari aja SAM for Windows. Kalau spek kalian yang agak rendah, cari yang versinya agak rendah ya. Kemudian lihat 64 bit atau yang 32 bit. Kemudian next saja ya. Kalau ada yang minta password nggak usah. Kalau enggak tinggal masukin aja.
Kemudian nanti kalau sudah ada muncul tampilannya seperti ini, klik tombol start, kemudian pilih sel. Nah, kalau sudah ada, tinggal kalau sudah berhasil, oke, jadi nanti seperti ini. Ingat ya, untuk selanjutnya sebelum masuk ke berhasil, maka ketikkan MySQL u root p. Gitu ya. Jadi asal memulai, ingat tinggal MySQL u root p, gitu ya. Nah, tinggal masukin passwordnya. Kalau nggak ada, enterkan aja. Kalau ada, tinggal dimasukkan. Lihat di sini. Misalnya lupa atau apa, klik localc, kemudian pilih sum, kemudian pilih notepad-nya yang config ins, klik aja. Oke, nanti tinggal ke sini autentiknya, usernya apa, passwordnya apa. Ya, kalau mau diubah silakan diubah. Oke, kemudian tinggal kita buat ya, tadi sudah MySQL root p. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya. mau nanya, tadi kurang dengar. Apa? Cara menampilkan database-nya gimana, Ibu? Database-nya Iya. create database. Saya lagi mati. Jadi, untuk nanti ini kan sudah berhasil. Ya, jadi tinggal kalau sudah berhasil, tinggal kalian di sininya ya, kalian ketik dia create database, create database, nama database-nya. Jadi pakai nama database-nya npm atau nama kalian. Jadi tinggal kalian ketik di situ create database, nama database-nya. Jadi tinggal kalian ketik di sini nih create database, nama database-nya npm kalian atau nama kalian. Kalau sudah, enterkan saja. Jadi sama seperti nih. Jadi kita show database, saya sudah buat ya. Ini untuk menampilkan. Nanti tinggal create database, nama database-nya nanti akan muncul. Oke, sukses dia. Oke, kalau sudah nanti akan muncul. Ya. Cari dulu ya. Asalnya itu masuk yang kedua. Tugas yang pertama sebenarnya cukup itu aja. Saya cari untuk yang ya ini. Jadi sebenarnya untuk yang pertama kalian harus bisa menginstal itu aja. Nah, nanti kalau untuk pertemuan berikutnya, oke, ini hasilnya. Baru ketinggal create database, nama database-nya. Boleh npm kalian, boleh nama. Jadi untuk yang tugas pertama cukup kalian berhasil menginstal. Jadi kita belum sampai untuk masuk ke codingnya. Nanti untuk minggu depan baru kita buat create, membuat database, menggunakannya, baru membuat tabelnya. Itu. Jadi tugas kalian sebenarnya cukup yang ini saja. Ya. Cukup menginstalnya. Oke, hasilnya ini. Sampai bisa terinstall di laptop kalian. Oke, ada lagi mau ditanya? Hasil instalan kalian MySQL.
Jadi kalau udah terinstall kan lebih enak kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Ada yang mau ditanya lagi atau ada yang kurang jelas lagi? Ada Bu. Oke ya, coba menginstalnya ya, nggak susah. Nanti kalau ada yang kendala silakan chat saya, nanti saya ke asisten lab ya, bagaimana cara menginstalnya. Yang penting software-nya dulu ya, lihat versi laptop kalian, speknya seperti apa, jangan terlalu tinggi ya, tergantung spek kalian laptopnya. Cari sesuaikan dengan spek laptop kalian. Itu. Ada lagi? Ada ditanyakan? Ini aja ya hasilnya yang kalian screenshot ya. Jadi kalau kalian belum install, jangan coba-coba mengerjakan tugasnya. Karena nanti akan berpengaruh ke tugas yang berikutnya. Itu, tapi harus bisa menginstall. Nah, kalau misalnya Bu, bagaimana kalau saya tidak punya laptop? Itu ya. Kalau tidak ada laptop, kebetulan ada juga yang nanya. Gini, saya juga tidak bisa memaksa kalian ya. Memang kalau orang anak komputer harus memang punya komputer ya supaya lebih memahamin. Tapi bukan berarti ya semester 2 nggak bisa dipaksa ya karena tergantung kondisi kalian. Tapi biasanya kalau anak komputer ya harus wajib mempunyai komputer. Tapi itu kan tidak bisa dipaksa ya. Karena nanti itu pasti kebutuhan kalian juga. Nah, caranya kalian ke kampus. Ya, kampus itu sudah ada lab, tapi kita nggak bisa harus kalian personal. Jadi langsung ke lab, kemudian buka ya, buka MySQL, kemudian yang sudah ada kalian kerjakan. Kemudian langkah-langkahnya untuk membuka MySQL tadi ya, langkah-langkah untuk MySQL karena sudah terinstall. Oke, tinggal klik start, masuk ke sel, nanti muncul tampilannya seperti ini. Biasanya kalau di lab tidak ada password atau urutnya aja passwordnya. Oke, langsung kalian screenshot aja. Jadi setiap kalian mengerjakan tugas selanjutnya ya ke lab, tapi tidak boleh rame-rame ya, berapa orang ke lab untuk mengerjakan tugasnya karena tugasnya ini akan dikumpul 1 minggu di pertemuan selanjutnya ya, minggu depannya dikumpul untuk tugas berikutnya. Jadi kalian mungkin bisa ke lab ya, mengerjakan tugasnya bagi yang tidak ada laptopnya itu. Oke, tadi siapa yang nanya? Jelas saya Tony? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada waktu kita. Ibu, Ya, izin bertanya, Bu. iya. Yang versi 32 bitnya nggak ketemu, Bu. Cari gini, sum for Windows 32 bit. Cari dulu. Nanti kalau nggak ketemu, nanti saya minta di Puskom. Ya, Puskom kayaknya ada 32 bit. Tapi ada. Saya pernah nginstal kakak kelas kalian. Cari dulu Google. Kalau tidak dapat, baru nanti kita minta ke Puskom. Ya, jadi sum for Windows 32 bit. Langsung aja di Google, ya. Misalnya dia nanti di bawahnya itu yang 64 bit, itu di bawahnya ada yang 32 bit versi Windows, versi Mac, Linux itu ada. Itu. Ya.
memang jarang yang 32 bit. Gitu ya. Misalnya di sini nanti ada gitu. 32, 64, Windows, Mac itu. Ini kan OS-nya. Tapi dicari dulu ya. Nanti kalau nggak ada info aja di grup ya. Nanti kita cari yang 32 bit. Gitu. Tapi diusahakan dulu ya. Iya Bu, baik Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Oke, pokoknya nanti yang di screenshot yang hasilnya seperti ini ya. Nanti saya share link untuk videonya. Jadi ini aja cukup. Buat yang tidak ada komputernya ke lab ya. Lab itu ada dikerjakan ya. Tapi jangan rame-rame. Ada beberapa aja ya. Langsung ke lab. Cari apanya. Tinggal kalian ikutin langkah-langkah yang di saya videonya. Nanti tinggal muncul hasilnya. Tinggal screenshot. Tinggal kalian buat nama npm, udah tinggal di upload gitu ya. Nanti untuk tugas berikutnya yang nggak punya laptop kerjakan di lab gitu. Oke, cukup. Cukup, Bu. Cukup. Cukup. Oke. Kalau begitu terima kasih semuanya. Selamat malam ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama.